Football Universe. Kiper ini fantastis dalam adu penalti. Terakhir, dia membuat para pemain Brazil menangis karena kalah adu penalti melawan Kroasia. Dia adalah Dominik Livakovic, dan berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sebelum Piala Dunia Qatar 2022, nama Dominik Livakovic mungkin belum terlalu terkenal. Tetapi berkat kontribusi vitalnya, dia kini menjadi salah satu kiper paling diincar klub-klub besar Eropa. Livakovic lahir di Zadar, Kroasia pada tanggal 9 Januari 1995. Dari keluarga yang cukup berada dan terpandang. Ayahnya, Zlatko Livakovic, adalah seorang insinyur sipil terkenal yang juga adalah orang di pemerintahan Kroasia, bidang pembangunan dan infrastruktur. Sementara itu, ibunya, Manuela Sklobar, adalah sepupu pertama Josip Sklobar. Nama terakhir ini merupakan salah satu pemain dan pelatih legendaris Yugoslavia dan juga Kroasia. Sejak kecil, Livakovic diajarkan kedua orang tuanya untuk melakukan dengan benar hal-hal yang disukainya. Karena itu, dia pun menekuni olahraga sepak bola sebagai permainan yang digemarinya. 3 orang kiper hebat dunia menjadi idolanya, yaitu Daniel Subasic, David De Gea, dan Iker Casillas. Livakovic kecil memiliki cita-cita untuk dapat tampil di Piala Dunia mewakili Kroasia, seperti para kiper idolanya. Jadilah pada usia 12 tahun, Livakovic masuk Akademi Sepak Bola Zadar, yang memang merupakan salah satu yang terbaik di kotanya. Di sini dia pun berlatih dengan serius dan menguasai teknik-teknik kiper yang benar. Selama 5 tahun, Livakovic benar-benar tumbuh menjadi seorang penjaga gawang berbakat di Akademi Zadar. Dan karena hal ini, maka pada waktu usianya menginjak 17 tahun, dia pun bergabung dengan klub NK Zagreb yang bermain di kasta kelima Liga Kroasia. Di klub ini awalnya Lukovic hanya dijadikan kiper utama di tim lapis 2 mereka yang bermain di level junior atau U19. Lukovic mengambil tantangan ini dengan tampil sangat baik di bawah mister gawang sampai akhirnya pelatih NK Zagreb menaikkannya ke tim senior. Tak hanya itu, Lukovic juga dijadikan kiper utama di tim senior karena penampilannya yang terus menanjak. Lukovic kemudian tampil sebanyak 72 kali di 3 musimnya bersama NK Zagreb. Namanya mulai dikenal di Liga Utama Kroasia, dan pada tahun 2015, tim besar Dinamo Zagreb kemudian meminangnya. Tetapi di tim besar ini, Livakovic tidak langsung menjadi kiper utama. Di musim perdana bersama Dinamo Zagreb, Livakovic lebih sering menjadi penghuni bangku cadangan. Dirinya bahkan kembali dipinjamkan ke NK Zagreb sampai akhir musim. Jasanya baru digunakan di bulan Oktober 2016 saat Dinamo Zagreb menghadapi musuh bebuyutannya Hajduk Split. Sejak saat itu Livakovic kemudian mendapatkan tempat sebagai kiper utama. Sampai saat ini Livakovic adalah andalan utama Dinamo Zagreb di bawah mister gawang. Livakovic sempat menjadi pembicaraan supporter Inggris saat membantu Dinamo Zagreb membuat Tottenham Hotspur frustasi pada babak 16 besar Liga Eropa 2020-2021. Sebelum melawan Tottenham Hotspur, Dominik Livakovic menyelamatkan tendangan penalti Steven Berghuis dalam hasil imbang 0-0 melawan Feyenoord di babak 16 besar. Bahkan di fase grup, dirinya hanya menderita 1 gol dari 5 pertandingan yang dijalani. Dan di musim itu, dirinya mampu mengantarkan Dinamo Zagreb
mencapai babak perempat final. Untuk tim nasional Kroasia, Livakovic telah bergabung sejak tahun 2010 untuk tim nasional U15. Dirinya kemudian menjadi langganan tim nasional Kroasia kelompok umur sampai tahun 2016. Pada tahun 2017, Livakovic akhirnya dipanggil memperkuat tim nasional Kroasia senior. Livakovic kemudian masuk dalam skuad Kroasia yang mengikuti Piala Dunia 2018 Rusia. Tetapi sepanjang turnamen tersebut, Livakovic hanya menjadi penghias bangku cadangan. Livakovic mulai diturunkan di turnamen resmi adalah pada ajang Nation League 2018-2019 saat melawan tim nasional Inggris. Livakovic juga sempat melakoni beberapa laga kualifikasi Piala Eropa 2020. Tetapi sayangnya, penampilannya kurang konsisten. Nama Livakovic mulai dikenal luas saat dirinya tampil di Piala Dunia 2022 Qatar sebagai kiper utama Kroasia. Di grup F, Kroasia tergabung dengan Belgia, Maroko, dan Kanada. Pertandingan pertama mereka imbang 0-0 dengan Maroko. Kemudian penampilan Kroasia meningkat saat mereka mengalahkan Kanada dengan skor 4-1. Pertandingan terakhir mereka melawan Belgia adalah penentuan lolos tidaknya ke fase knockout. Di sini Livakovic mampu mengamankan gawang Kroasia selama 90 menit dan tak kebobolan, dan hasil imbang 0-0 mampu membawa Kroasia sebagai runner-up grup untuk melaju ke babak selanjutnya. Di babak knockout 16 besar, Kroasia menghadapi salah satu wakil Asia yang penampilannya juga sedang meningkat, yaitu Jepang. Sepanjang pertandingan 90 menit plus extra time, Livakovic mampu mengamankan gawang Kroasia dengan sangat baik dan hanya kebobolan 1 gol. Hal ini membuat pertandingan harus ditentukan dengan adu penalti. Di momen inilah keajaiban terjadi. Livakovic menunjukkan skill yang luar biasa dalam antisipasi penalti. Dia mampu menepis 3 tendangan penalti dari anak-anak Jepang dan membuat Kroasia menang 3-1. Kroasia pun melaju ke babak 8 besar dan bertemu dengan salah satu kandidat kuat juara dunia, yaitu Brazil. Di babak 8 besar, Kroasia harus meladeni permainan Brazil yang terkenal cepat dan skillful. Barisan pertahanan Kroasia harus kerja ekstra keras untuk meredam penetrasi pemain-pemain Brazil. Livakovic harus tunduk bangun menyelamatkan shooting Brazil, dan dia pun sukses menahan Brazil sampai babak extra time. Neymar sempat mencetak gol pemecah kebuntuan untuk Brazil, tetapi Kroasia tak mengenal kata menyerah dan menyamakan kedudukan. Dan sekali lagi, laga harus diselesaikan dengan adu penalti. Livakovic kembali menunjukkan aura pemenangnya di bawah misar gawang dengan melakukan 1 kali penyelamatan penalti dan membuat Brazil harus menyerah dengan kedudukan 4-2. Kroasia kemudian melaju ke babak semifinal, sementara Brazil harus berhenti goyang samba karena pesawat telah menunggu di bandara. Masih ada 2 pertandingan tersisa untuk Kroasia di Piala Dunia Qatar 2022. Mereka akan menghadapi Messi dan Argentina di babak semifinal. Dan jika mereka berhasil memulangkan Messi, maka Kroasia akan tampil kedua kalinya di babak final Piala Dunia. Akankah Livakovic menjadi pahlawan Kroasia lagi? Menarik untuk disaksikan aksi-aksi Livakovic dalam mengamankan gawang Kroasia.